Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ngobrol lagi bareng dengan Bung Rocky Gerung dan ini kelihatannya nggak terhindarkan lagi ini di pinggir jalan lagi kalau ngobrol sama Bung Rocky ini menyempatkan diri berhenti di pinggir jalan dulu ya untuk ngobrol dengan Anda semua. Iya nih saya lagi di Lombok nih dijemput oleh panitia karena harus kasih ceramah di desa itu ada 350 orang. Ini petani-petani di Lombok itu mau dengar uraian singkat tentang kebijakan. Jadi enak juga dari kelompok mahasiswa akhirnya bertemu dengan teman-teman petani. Ya, ya oke. Bung Rocky, ini mumpung Anda kan di Lombok, nggak jauh dari Bali. Ini teman-teman dia Golkar kan juga lagi kumpul di Bali. Lengkap ini 38 DPD dan mereka menyatakan menolak untuk Munaslup dan tetapi juga mereka tetap menginginkan agar ya sebagian besar ini menginginkan segera saja langsung merapat ke Pak Prabowo gitu untuk calon presidennya. Padahal kan kita tahu kemarin ada pertemuan antara Puan dengan Erlangga Hartarto dan tentu saja juga itu tawaran juga untuk bergabung dengan Ganjar. Saya kira di situ kecerdikan Golkar. Golkar tahu bahwa partainya ingin dicawe-cawe dan udah pengalaman lah berkali-kali Golkar dengan cara itu. Tapi Erlangga mampu untuk maneuvering tuh dan Erlangga kasih sinyal, oke, kita sebagai Golkar kita nggak boleh pecah hanya karena dicabik-cabik dari itu. Tentu kalimat bukan kalimat manipulasi, kalimat diplomasi Erlangga adalah sounding kira-kira kemana ke Prabowo atau ke Ganjar atau ke Golkar yang memang secara individual bisa ada di Anies tuh. Jadi tetap kita lihat kemampuan Erlangga untuk maneuvering sebetulnya dan itu sebetulnya membuat orang bahagia. Bisa lah satu partai itu disodorkan untuk dibelah-belah tuh. Bahkan dia aktif kembali dan itu sebetulnya yang membuat Golkar tumbuh sebagai partai modern. Ini sekali lagi juga menunjukkan betapa bukan dalih Presiden Jokowi itu nggak bisa sepenuhnya begitu saja ya. Mereka ini mungkin maunya ya, oke kalau ini kan bagian, saya kira juga bagian balancing lah. Kalau dia mau ketemu langsung ke Pak Prabowo itu supaya juga nggak diacak-acak juga oleh Pak Jokowi gitu. Tapi di satu sisi kan ada persoalan hukum juga di Kejaksaan Agung yang sedang sekarang ditangani dihadapi oleh Pak Erlangga gitu. Itu Erlangga tentu tahu bahwa dia butuh semacam sinyal politik dari PDIP kira-kira. Dan PDIP pasti ngotot. Kalau mau aman ya udah jangan ke Prabowo kira-kira begitu. Tapi ini Golkar itu punya kemampuan yang lihat sebetulnya sinyal akhirnya ke upaya untuk mempersoalkan dinastinya nanti. Jadi saya kira Jokowi tetap tahu bahwa mestinya ada perimbangan paling nggak 50-50 itu atau 60-40 tuh. Ganjar mesti 40, Prabowo 60 tuh. Kalau Prabowo 80 berbahaya juga bagi Jokowi. Kan Jokowi tetap ingin ada partai yang mendukung dia, tapi partainya nggak boleh kuat-kuat amat. Karena nanti kalau terlalu kuat ya imbangannya habis dong Jokowi kan. Jadi itu mental dari orang yang cemas. Padahal kita tahu bahwa dia cemas dia cemas atau dia nggak cemas. Toh ketika hari terakhir pemerintahan Jokowi orang tahu Jokowi itu udah pasti keleleran. Kan dia nggak punya partai. Dia mau bandingin dengan siapa misalnya Pak Jokowi, mau bandingin dengan SBY. SBY setelah lengser masuk dalam forum internasional. Dia pindah forum dari nasional ke internasional, bicara tentang global demokrasi, bicara tentang environment. Itu SBY mondar mandir di luar negeri. Dan SBY tahu bahwa dia nggak mungkin hilang dari peradaban politik karena dia punya Demokrat. Nah Jokowi nggak bisa bandingkan itu. Pak Jokowi kalau punya partai, ya apa partainya nggak ada kan. Pak Jokowi kalau dia lengser, ya orang lupa dia. Masa ada orang yang ngundang Pak Jokowi setelah di Lengser untuk kasih ceramah ya Jokowi gagap untuk berceramah. Jadi itu intinya. Jadi kita mau melihatnya itu saya selalu melihat psikologi Pak Jokowi ini. Dan kayak kemarin tuh saya agak keras di acara forum buruh lalu mulai mau dilaporin ya silahkan laporin terus saya terangkan itu sebagai deskripsi saya terhadap psikologi Jokowi itu jadi ini bukan soal cari gara-gara tapi kita mau lihat bagaimana seorang presiden mentalnya itu dia rusak sendiri justru di akhir kepemimpinannya itu sebetulnya intinya tuh. Golkar ini sebenarnya sebagai sebuah partai baik-baik saja ya bahwa ada persoalan ya saya kira ya Bung Rocky memang elektabilitas turun dan itu menimbulkan kegelisahan begitu. Tapi kalau kita mencermati apa yang dinyatakan oleh Pak Erlangga ya Golkar memang seperti itu gitu ketika menjelang pemilu dia pasti elektabilitasnya memang menurun begitu tapi kekuatan mereka ini kan di pengurus daerahnya dari para alat-alat di daerahnya itu yang kekuatan dan apa kekuatan dari Golkar itu. Ya itu kaki-kaki Golkar itu atau akar Gebrigin itu kuat di daerah-daerah. Memang ada aja
faksi-faksi yang bisa disogok sementara, terutama mereka yang merasa kalau Golkar independen itu berbahaya bagi mereka tuh. Jadi faksi-faksi dalam Golkar justru yang potensial kena sprindik itu yang berupaya untuk menghalangi Erlangga tuh, atau membatalkan legitimasi Erlangga. Kan ini dasarnya adalah kecemburuan di dalam sebetulnya tuh. Dan bagi Erlangga tentu ini goyangan yang tidak terlalu kuat sebetulnya. Dan lain kalau Jokowi itu masih pegang kekuasaan yang berlebih, ya bisa aja dia goyang Golkar. Tapi semua kader Golkar juga tahu Jokowi itu melemah. Jadi ngapain dia mau goyang-goyang Golkar? Ya bahayanya kalau goyangannya terlalu jauh, ya semua Golkar bisa tiba-tiba bersepakat lalu Golkar mengambil inisiatif untuk lakukan manuver di parlemen untuk impeach Jokowi karena udah keterlaluan untuk memporak-porandakan demokrasi. Kan itu dasarnya kan begitu kan. Jadi kita tahu bahwa kepemimpinan Erlangga itu dipilih secara legitimasi itu. Dan Erlangga tentu pada waktu terpilih itu juga mengalami ya, krisis yang sama karena faksi-faksi di dalam Golkar itu diacak-acak oleh Jokowi. Kan kita tahu pemilihan Erlangga itu kan nggak lepas dari cawe-cawe Jokowi juga tuh pada waktu itu. Jadi udah itu Golkar udah belajar. Nah pada waktu itu Jokowi kuat sekali tuh di periode pertama tuh, nggak ada soal tuh. Tapi sekarang Jokowi melemah. Jadi dia mau ajukan dalil apa lagi untuk membelah-belah partai. Yang orang ingat adalah Jokowi itu merusak demokrasi, merusak pelembagaan politik. Itu aja. Ya. Ya, tadinya, tapi saya pikir tadinya dengan menurunkan dream team-nya begitu, ada Pak Luhut, kemudian ada Bahlil, ini selesai tadinya Pak Erlangga. Tapi ternyata nggak seperti itu ya kalau kita lihat ini ada arus balik gitu sekarang di Partai Golkar. Iya, ini orang ya Bahlil apa? Itu kan peralatan kecil Jokowi doang tuh, walaupun manuveringnya kemana-mana. Tapi orang tetap lihat ya Bahlil ya separuh anak kos sebetulnya di situ kan. Hanya karena kedekatan dengan Jokowi, maka Bahlil berupaya untuk kasih sinyal bahwa dia juga mampu untuk mewujudkan pikiran Jokowi kan. Tapi Pak Jokowi juga kenal lah, ini bagian lucu-lucunya sih enak Bahlil. Tapi dalam urusan maneuvering yang nggak mampu lah Bahlil. Begitu Jokowi terlihat juga rada ragu untuk ngakalin Golkar, ya Bahlil juga kehilangan mentalnya kan. Lain dengan Pak Luhut itu memang berakar dan mampu untuk lakukan sesuatu. Tapi Pak Luhut juga akhirnya mungkin masuk dalam rasionalitas. Oh ini bahaya juga nih kalau terus-terus begini. Karena Luhut tahu, LBP tahu bahwa Golkar itu punya semacam sistem di dalam tuh yang kuat sebetulnya tuh, dan itu agak susah kalau nggak dikerjai secara sistematis. Dan ini kan tidak sistematis. Tiba-tiba aja Jokowi punya ide untuk tempatkan Golkar di faksinya Ganjar supaya dia bisa kontrol lagi nanti kalau Ganjar menang. Dan itu dibaca dengan baik sebagai maneuvering yang tolol oleh kader-kader Golkar. Manuveringnya yang tolol ya, bukan Jokowi yang tolol. Ya, penting. Oke, tapi sejak awal kita melihat memang kelihatan ragunya Pak Jokowi ya ketika Erlangga menyatakan bahwa ketika dia mau bertemu dengan Puan pun dia sudah melapor kepada Pak Jokowi dan nggak dicegah untuk tidak bertemu gitu. Kemudian ketika ditanya oleh wartawan bagaimana soal Golkar itu di depan Pak Bahlil dan juga Pak Luhut, dia menyatakan bahwa ini urusan internal gitu ya. Ini internal tidak ada kaitannya. Jadi dia ingin memberikan sinyal kepada publik, khususnya juga kepada orang Golkar, ya itu urusan kalian lah. Kalau memang mau Pak Luhut yang jadi ketua umum atau Bahlil yang ketua umum, ya kalian selesaikan. Kemudian saya nggak mau tangan saya ikut kotor. Kira-kira begitulah yang kita bisa tangkap. Jadi betul, ini poin kita selalu adalah kemampuan Golkar sebagai lembaga untuk memantau apa sebetulnya yang sedang disiasati oleh istana tuh. Nah di situ terjadi konsolidasi tuh. Semua akhirnya paham bahwa ini kerjaan eksternal untuk menyisipkan orang-orang tertentu di dalam Golkar untuk ngerjain Golkar. Dan Golkar tahu bahwa dia nggak mungkin layani itu di tahun yang sangat kritis. Bisa berantakan beneran Golkar kan. Jadi kelihatannya sebut aja timnya Erlangga itu mampu untuk meneduhkan situasi. Tetapi sekaligus juga itu semacam kalkulasi cerdas dari para caleg di daerah yang udah investasi untuk maju dalam pemilihan umum legislatif itu atau pemilihan pilkada di daerah. Kalau diacak-acak berarti kita semua batal dong. Jadi Pak Jokowi nggak berhitung bahwa Golkar sudah bersiap dengan infrastruktur. Kalau diacak-acak di pusat, yang di bawah itu pasti akan lakukan pembelaan. Karena bagi mereka itu juga kepentingan daerah kan. Bagaimana mungkin misalnya kalau Golkar diambil alih lalu caleg-caleg di daerah udah dibatalin pencalonannya, itu problem besar tuh.
Golkar selalu tertib dalam soal itu. Calon Golkar yang menjadi bupati udah investasi, yang menjadi anggota DPRD udah investasi itu, yang menjadi masuk di pusat juga. Jadi mereka tahu bahwa kalau Golkar itu diacak-acak, itu seluruh persiapannya hancur, dan itu yang menyebabkan Golkar akhirnya berkumpul di Bali untuk menyatakan bahwa enggak mungkin kita diacak-acak, karena itu artinya seluruh peralatan kita akan dilumpuhkan. Ya, oke. Di satu sisi mereka yang tadinya sudah masuk dalam daftar calon sementara kan tadi ketar-ketir gitu ya, Bung Rocky menuju DCT karena bisa berubah total begitu Golkar diambil alih oleh siapapun gitu di luar Airlangga Hartarto. Tapi di sisi lain kan kita tahu juga ada kelompok juga yang menginginkan, yang kemarin mendorong adanya Munaslup, dan mereka sendiri padahal mereka pasti juga sudah menyiapkan tim baru juga dengan dengan kemungkinan Airlangga jadi di kudeta, dan sekarang giliran mereka yang berantakan nih skenario-nya. Ya, kita bayangin misalnya Bahlil mau ngatur di daerah, bagaimana mungkin? Ya. Bahlil punya tim untuk ganti calon-calon DPRD misalnya kan nggak masuk akal itu. Jadi Bahlil itu dia dari pinggiran tiba-tiba ngelemparin batu ke depan, terus batunya mental dari kaca Golkar, kena lagi kepalanya sendiri kan. Karena Golkar kacanya itu anti batu itu. Jadi itulah, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri itu. Nah, orang akan lihat akhirnya bahwa Bahlil ini sebenarnya punya potensi itu karena kelihayan dia berpolitik. Tapi dia nggak bisa paham, sebagai kader Golkar pun dia nggak bisa paham bahwa otonomi di daerah itu lebih kuat daripada cawe-cawe di elit. Golkar itu dari awal berakar di daerah, kan itu intinya tuh. Dan persiapan daerah itu udah matang. Gimana mungkin seorang Bahlil mau ngacak-ngacak daftar pemilih Golkar atau daftar caleg di Golkar? Demikian juga orang yang lain termasuk Pak Luhut mungkin tuh. Jadi sebetulnya udah final, dan kita lihat ujungnya yang kita prediksi bahwa Erlangga tidak mungkin sekedar diam tuh. Jadi maneuvering Erlangga untuk pergi pada Megawati itu juga dibaca oleh Jokowi sebagai oke, kalau begitu ketemu kita di tengah, kira-kira begitu kata Jokowi kan. Jadi kamu di situ dulu tuh. Nah, Erlangga tentu nggak bilang, oh iya Pak, kita ada di sini tuh sambil menunggu pelemahan gripnya Jokowi. Dan satu waktu Jadi sekarang ini adu taktik lah begitu ya. Jadi antara Erlangga dengan Jokowi itu adu taktik itu, dan pernyataan dari para anggota Golkar itu yang DPD yang menyatakan bahwa sebagian besar menginginkan bergabung dengan Prabowo itu, saya kira saat di satu sisi ini untuk semacam ngomongin pada Pak Jokowi, udah tolong jangan diganggu, kita akan ikut juga lah arahan Anda ke Pak Prabowo. Tapi satu sisi dia bilang, tapi gua deal langsung ya dengan Prabowo ya, kalau mau gabung dengan Prabowo nggak usah dicaloin gitu kira-kira ya. Iya, nah itu yang kalau saya bicara dengan beberapa aktivis Gerindra atau masyarakat umum yang pro Prabowo, mereka merasa bahwa kok Jokowi main dua lagi ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi sebetulnya Gerindra juga agak tersinggung, menganggap kenapa masih Jokowi masih nyuruh Erlangga ke Megawati, itu ke kita aja juga gampang. Nah itu satu waktu mungkin akan berubah cara berpikir Pak Jokowi. Pak Jokowi kan pikirannya berubah-ubah. Walaupun dia ada pikiran, tapi pikirannya berubah-ubah. Ya, oke. Baik. Kita dalam politik. Ya, karena berarti sekarang pun juga kondisi Golkar belum final banget gitu ya. Karena siapa tahu tiba-tiba Pak Jokowi dapat ilham baru gitu, dan bisa berubah lagi manuvernya, dan responnya juga pasti harus berubah juga dari Golkar. Iya, Pak Jokowi lagi tunggu nasib Gibran tuh. Kalau diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, baru dia mulai berpikir siasat baru lagi kan. Itu aja intinya tuh. Jadi tetap dalil kita, Jokowi tidak ingin kekuasaan itu pindah pada orang lain tanpa ada bagian dia di situ tuh. Nah, bagian yang paling bermakna bagi Jokowi adalah putranya tuh. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky. Ya, 0% tetap. Yes.